teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang present continuous tense. Apa itu present continuous tense? Present continuous tense digunakan untuk menceritakan kegiatan yang sedang dilakukan sekarang. Jadi, aktivitas yang sedang kita lakukan saat ini, kita pakai present continuous tense ya. Seperti sekarang saya sedang bikin video, lagi record video, berarti itu menggunakan present continuous tense, oke? Next, adverb of time, kata keterangan waktu. Ada juga beberapa kata keterangan waktu yang dipakai dalam present continuous tense. Sebelumnya kita pernah bahas tentang past tense dan juga ada adverb of time-nya ya. Setiap tenses mempunyai kata kerja yang berbeda-beda untuk menandakan itu tenses tersebut. Jadi adverb of time ini sangat penting untuk diketahui karena kalau misalnya dalam soal-soal itu dicampur present tense, past tense, future, dan other tenses, kalau kita tahu adverb of time setiap masing-masing tenses ini akan sangat membantu mengidentifikasikan ini yang mana present, yang mana past tense, future, continuous, dan lain-lain gitu ya. Adverb of time menunjukkan kejadian yang sedang dilakukan saat ini. Contoh adverb of time yang sering digunakan dalam present continuous tense antara lain now, sekarang ya. Right now, tepat sekarang, saat ini juga gitu ya. At the moment, pada saat ini. Nah, jadi 3 adverb of time ini yang bisa kita pakai untuk membuat kalimat dalam present continuous tense. Nah, kita lihat dulu contoh-contohnya dalam kalimat. Di sini saya simbolkan ini plus, ini menandakan positive sentence ya. She is cooking dinner now. Kita lihat di sini ada kata kerja to be ya, verb to be. Setelah itu diikuti dengan kata kerja action dalam bentuk in. Oke? Jadi she is cooking dinner now. Oke, ini dalam kalimat negatif, kita tambahkan aja not setelah to be tadi ya, verb to be. She is not cooking dinner now, oke? Apabila kita mau nanya apakah dia lagi masak makan malam sekarang, kita pindahkan to be-nya itu, verb to be di depan ya. Is she cooking dinner now? Tapi kita nggak pakai not, karena not ini hanya milik yang negative sentence, oke? Nah, kalau kita mau jawab, jawaban singkatnya yes. Setelah yes, maka subjeknya she. Setelah itu, kata pertamanya atau penanyanya itu ya, is. Ya, she is, gitu. Kalau dalam kalimat panjang atau jawaban lengkap, setelah yes, kita ikutin kalimat yang positif karena yes itu sesuatu yang positif ya kan. Yes, she is cooking dinner now gitu. Kalau misalnya tidak, dia lagi tidak masak, kita bilang no, she sama subjeknya dulu, setelah itu kata penanyanya, kata pertamanya tadi to be. Setelah itu kita tambahkan not di belakangnya. Kalau ada no, pasti not di belakang, oke? No, she is not. Nah, kalau untuk jawaban lengkap, setelah no, kita ikutin yang negative sentence. Kenapa? Karena no ini sesuatu yang negatif, ya kan? Menolak gitu. Jadi no, she is not cooking dinner now. Atau is not ini kita bisa singkat dengan isn't, oke? Ini namanya contraction ya, diperpendek. No, she isn't cooking dinner now. Atau no, she is not cooking dinner now, gitu ya. Nah, kalau kita mau bikin kalimat pertanyaan yang dimulai dengan WH, seperti when, why, where, who, how gitu ya. Kita tambahkan WH-nya itu paling depan, oke? When. Contohnya saya pakai di sini when. Nah, setelah kita taruh WH-nya itu paling depan, kita ikutin aja yang interrogatif karena mereka berdua sama-sama nanya kan. Jadi when is she cooking dinner? Nah, kenapa nggak ada now? Karena pertanyaannya kan when, menanyakan kapan. Jadi jawabnya now, oke? When is she cooking dinner? Gitu. Nah, kalau kita mau jawab, kita ikutin yang positif karena nggak ada kata not di situ kan. Jadi sesuatu yang positif. She is cooking dinner now, gitu ya. Nah,
Kita lihat contoh example yang lainnya ya, contoh yang lainnya. Contohnya di sini subjeknya they. Nah, to be-nya itu are. Ingat ya, tadi is to be-nya. Kalau she, he, it atau satu orang kita pakai is ya. Tetapi you, we, they kita pakai are. Oke? Kalau I kita pakai am ya. So they are studying English at the moment. Okay? They are studying English at the moment. Ingat, kalau present continuous harus selalu ada in setelah kata kerjanya itu untuk menandakan bahwa kita lagi melakukan kegiatan itu saat ini juga ya. Nah, kalau kalimat negatif, kita tambahkan not setelah to be-nya tadi ya, sama seperti contoh sebelumnya. They are not studying English at the moment. Kalau pertanyaan, pindahkan are-nya ke depan, to be-nya itu ke depan. Are they studying English at the moment? Nah, gitu ya. Kalau jawab, sama. Yes, subjeknya dulu they, setelah itu kata penanyanya tadi, are, to be-nya tadi. Jadi kata pertama ini ya. Tadi kan is, nah sekarang are karena penanyanya are ya. Oke, yes they are. Kalau jawaban lengkap, yes. Ingat, ikutin yang positif. Yes, they are studying English at the moment. Oke, yes they are studying English at the moment. Kalau misalnya no, they are not. Mereka tidak belajar bahasa Inggris gitu ya. Kalau jawaban lengkap, ikutin yang negative sentence. No, they are not studying English at the moment. Gitu ya. Kalau pertanyaan yang menggunakan WH, kita tambahkan WH-nya itu paling depan. Contohnya di sini saya pakai what. Jadi pindahkan what paling depan. Setelah itu ikutin yang question, pertanyaan interrogatif ini ya. Jadi what are they doing at the moment? Nah, kita mau nanyain mereka itu lagi ngapain gitu ya. Jadi what are they doing at the moment? They are studying English at the moment. Kalau mau jawab, kembali lagi yang positive sentence. They are studying English at the moment. Seperti itu. Nah, satu lagi kita bahas contohnya biar semua to be dipakai ya. Sebelumnya kita udah ada is. She, he, it, to be-nya is ya. Setelah itu kata kerja yang ditambahkan ing. You, we, they, to be-nya are. Ya, sekarang I, to be-nya am. I am playing with my friends right now. Gitu ya. I subjeknya, maka kita pakai am untuk to be-nya. I am playing. Kalau negatif, kita tambahkan aja not setelah to be-nya ya, setelah to be am. I am not playing with my friends right now. Oke. Kalau mau bertanya, nah, ini agak sedikit berbeda ya. Ini logika sederhana nanya aja. Bayangkan kalau saya bertanya kepada teman-teman, apakah kamu sedang bermain sama temanmu? Nah, saat saya bertanya, apakah kamu gitu kan? Saat teman-teman menjawab, ya, saya. Nah, dalam pertanyaan tadi you, kalau menjawab berubah jadi I. Sama dengan ini. Kalau saya bilang, I am playing with my friends right now. Nah, tiba-tiba ada orang mau nanyain saya, apakah kamu sedang bermain? Bukan, apakah saya sedang bermain? Bukan gitu kan? Nah, jadi makanya I itu jadi you. Nah, to be-nya itu otomatis berubah ya, nggak pakai am lagi, karena you itu kan to be-nya are. Jadi, are you, oke? Are you playing with your friends right now? Kalau mau jawab, yes, I am. Kalau saya tanya, are you? Pas jawab, yes, I. Gitu ya. Yes, I. Berubah lagi to be-nya, nggak pakai are. Kita ikutin yang kata pertama, rules-nya ya. Tetapi, karena ini subjeknya berubah, otomatis to be-nya juga berubah. Karena I itu pasangannya bukan are, tapi am. Ya. Jadi, yes, I am. Nah, kalau kalimat panjangnya, jawaban lengkapnya setelah yes, ikutin yang positif. Yes, I am playing with my friends right now. Gitu ya. Kalau no, I am not. Ada not di belakang. Kalau jawaban lengkapnya, kita ikutin yang negatif. Karena no itu sesuatu yang negatif ya. No, I am not playing with my friends right now. Okay? No, I am not playing with my friends right now. Nah, kalau dalam WH question, kita pindahkan WH question-nya paling depan ya. Contohnya, saya pakai were di sini.
Where are you playing with your friends right now? Gitu ya. Where are you playing with your friends? Ini your ya. Karena bertanya, my juga berubah jadi your. Ini lupa edit. Where are you playing with your friends right now? Dimana kamu sedang bermain dengan temanmu sekarang? Nah, untuk menjawab selalu ke positif ya. I am playing with my friends in the park right now. Nah, karena pertanyaannya where di sini kita tambahkan jawabannya in the park ya. I am playing with my friends right now. Di sini kan belum ada tempatnya. Jadi makanya pas jawab kita tambahkan in the park karena emang bertanya where, di mana ya. Oke? Okay? Is that clear enough, guys? Nah, coba kita praktis ya soal-soal latihan. Jadi teman-teman silahkan jawab sebelum saya kasih tahu jawabannya. Apakah teman-teman sudah menguasai apa belum? Oke? Okay? Number 1, she watch TV in the living room right now. Dia titik-titik TV, menonton TV di ruang tamu sekarang. Nah, kita pakai apa nih? Subjeknya she. Berarti ingat, kalau present continuous tense, kita pakai to be. To be itu is MR ya. Dalam present tense, to be itu is MR. Jadi, kita pakai to be is MR. Setelah itu kata kerja yang ada di sini, kata kerja dasar ini kita tambahkan ing. Watch jadi watching gitu ya. Nah, diingat sebelumnya, she, he, it, atau satu orang, she, he, it, atau Marta, Marco, itu satu orang, maka to be-nya pakai is, oke? Okay? Kalau I, am, you, we, they, atau lebih dari satu orang, contoh Marta dan Marco pakai are, ya. Jadi, jawabannya adalah, ya, benar ya. She is watching TV in the living room right now. Next. They to the gym today. Ada kata not di sini, berarti ini menandakan kalimat negatif ya. Jadi to be-nya they apa? Setelah itu kita tambahkan not. Oke, jadi kira-kira apa jawabannya? Ya, benar ya. They to be-nya are. Setelah itu kita tambahkan not setelah are. Karena ini negative sentence ya. Go-nya itu kita tambahkan ing. Karena ini present continuous, jadi are not going. They are not going to the gym today. Mereka tidak sedang pergi ke gym hari ini. Oke? Okay? Next. Bang, you read a book at the moment. Nah, kalau seperti ini, yang kosong di depan, otomatis ini kalimat pertanyaan atau interrogatif ya. Nah, jadi kalau interrogatif to be-nya harus di depan, paling depan to be-nya kan. Subjeknya you, berarti to be-nya you apa? Oke, okay? Jadi kira-kira jawabannya apa? Yes, you are right. To be you itu are. Jadi are you reading? Nah, read itu kita tambahkan ing. Are you reading a book at the moment? Apakah kamu sedang membaca buku saat ini? Gitu. Next. We have lunch at the restaurant this afternoon. Kita sedang makan siang di restoran siang ini gitu ya. Jadi subjeknya di sini we. Berarti to be-nya apa? Is, am, atau are. Setelah itu kata kerjanya kita tambahkan verb ing. Oke, kira-kira jawabannya apa? Yes, you're right. We are having. Nah, kalau have di sini kata kerja, kalau kata kerjanya itu diakhiri dengan e, kita drop the e ya, dihilangkan dulu e-nya itu sebelum menambahkan ing. Jadi having, not have ada i-nya terus ing enggak ya, having. Next. He not play football in the park now. Nah, kita lihat di sini ada not, berarti itu negative sentence, oke? Okay? Nah, subjeknya he, berarti he to be-nya apa? Is, am, atau are. Setelah itu, kata kerjanya ditambahkan ing. Kira-kira jawabannya apa? Yes, you are right. He is, to be-nya is, setelah itu not, ya. Karena ada not di sini negative sentence. He is not playing football in the park now. Dia tidak sedang bermain sepak bola di taman sekarang, ya. Next.
They work on the project together currently. Kita lihat di sini yang kosong paling depan, otomatis ini interrogative sentence, kalimat pertanyaan, dan juga kita bisa lihat di sini ya, punctuation-nya interrogative, tanda bacanya interrogative ya, tanda tanya. Terus kalau pertanyaan berarti to be paling depan ya kan. Kita lihat di sini subjeknya they, berarti to be they apa? Oke, you're right, are ya. Are they, work-nya ini ditambahkan ing, working. Are they working on the project together currently? Apakah mereka sedang mengerjakan project bersama akhir-akhir ini, gitu ya. Next, I study for my exam right now. Kita lihat di sini subjeknya I, berarti to be-nya I apa? Terus kata kerjanya itu harus ditambahkan ing. Yes, you're right. I to be-nya am. Jadi I am studying for my exam right now. Saya sedang belajar untuk ujian saya hari ini ya, saat ini, oke? Next, she not cook dinner tonight. Kita lihat di sini ada kata not, berarti ini kalimat negatif ya. Subjeknya she, berarti to be she apa? Setelah itu baru kita tambahkan not-nya itu ya. Oke, you're right. To be she is ya, to be-nya she is. Setelah itu not cooking, kata kerjanya itu ditambahkan ing. She is not cooking dinner tonight. Dia tidak sedang memasak makan malam ini gitu ya. Next. He listen to music right now. Kita bisa lihat di sini yang kosong paling depan, berarti otomatis ini interrogative sentence, kalimat pertanyaan ya. Jadi subjeknya di sini he. To be he apa? Jadi to be paling depan, oke? Okay? So what's the answer? Nah, you're right. To be he itu is. Jadi is paling depan. Is he listening to music right now? Apakah dia sedang mendengarkan musik sekarang gitu ya. Next, the children play outside at the moment. The children, kita lihat di sini subjeknya children. Children itu plural, lebih dari satu ya. Kalau cuma satu orang kita bilang child, oke? Okay? Kalau children lebih dari satu orang. Jadi to be-nya apa? Yes, you're right. To be-nya are. Jadi the children are, play-nya ini, kata kerjanya ini kita tambahkan ing. Jadi the children are playing outside at the moment. The children are playing outside at the moment. Anak-anak sedang bermain di luar saat ini. Next, my parents not travel this week. Kita lihat di sini not, berarti ini kalimat negatif ya. Dan subjeknya my parents. Ada S di sini. Kalau ada S berarti itu menandakan lebih dari satu. Jadi my parents itu berarti papa dan mama gitu ya. Lebih dari satu orang. Nah, kalau lebih dari satu orang to be-nya apa? Okay, you're right. So, my parents to be-nya are ya. My parents are, kita tambahkan not setelah to be-nya. Setelah itu travel, kata kerjanya tambah ing ya. My parents are not traveling this week. Next, you wait for the bus right now. Kita lihat di sini yang kosong paling depan, otomatis ini interrogative sentence, kalimat pertanyaan. Berarti to be-nya harus paling depan ya. Subjeknya di sini you, berarti to be you apa? Okay, to be-nya paling depan. Yes, you're right. To be you itu are. Jadi, are you, kata kerja wait, kita tambahkan ing, waiting. Are you waiting for the bus right now? Apakah kamu sedang menunggu bus saat ini? Gitu ya. Next, we prepare for the meeting this morning. Nah, ini kalimat positif ya. Kita lihat subjeknya di sini we, berarti to be-nya apa? Is, am, atau are? Yes, you're right. We, to be-nya itu are. Jadi, setelah are, kita tambahkan ing ke verb base-nya ya. Kita lihat di sini ada i atau e di akhir kata kerja prepare. Jadi, kita harus hilangin e-nya itu ya. Jadi, prepare, terus tambahkan ing.
are preparing. Okay, we are preparing for the meeting this morning. Kita sedang mempersiapkan untuk rapat pagi ini, ya, lagi beres-beres. Next, the teacher not give a lecture today. Nah, kita lihat di sini ada not, berarti ini kalimat negatif, ya. Kita harus tambahkan not setelah to be. Subjeknya di sini the teacher aja berarti satu orang. Kalau teachers ada s lebih dari satu. Ini teacher aja berarti hanya satu, ya. Kalau untuk satu orang to be-nya apa? Is, am atau are? Yes, you're right. Pakai is, ya. So the teacher is not giving. Nah, ini e di belakang kita hilangkan e-nya itu, lalu ditambahkan in. Is not giving. Okay? The teacher is not giving a lecture today. Guru tidak sedang memberikan pelajaran hari ini. Oke, mungkin free day, ya. Oke, so itu aja untuk pelajaran hari ini, cara membuat kalimat dalam present continuous tense. Jadi akan saya berikan rangkuman terlebih dahulu, ya. Present continuous itu dipakai untuk menceritakan kegiatan yang sedang berlangsung saat ini, ya, yang sedang kita lakukan saat ini. Jadi tadi ada 3 adverb of time atau keterangan waktu yang menunjukkan bahwa itu present continuous tense, yaitu now, right now, and at the moment, gitu, ya. Nah, untuk pembentukan kalimatnya, kita butuh to be, is, am, are setelah subjeknya. Setelah itu, kata kerja yang bentuk ing, ya. Ada ing. Travel jadi traveling, play, playing, cook, cooking. Seperti itu, oke? Okay then, so that's the end of our meeting today. I hope everybody always be on fire to learn English so that your English skill will improve soon. See you on the next video. Bye-bye.